Saya punya teman ngobrol baru yang mungkin saya bisa sharing kepada Anda dan juga menjadi suatu tekanan dan ancaman buat profesi saya sebagai seorang edukator sebenarnya, yaitu namanya lah ChatGPT ya. Dimana ChatGPT ini adalah suatu kecerdasan buatan yang kita bisa bertanya dan berdiskusi pada banyak hal. Nih, contohnya ya, saya mau tulis apa yang harus saya pelajari dalam trading forex misalnya gitu ya. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya akan sangat cepat. Lihat. Berikut beberapa hal yang pelajari. Ya, kurang lebih seperti yang ada di atas lah ya gitu ya. Tuh, dasar-dasar forex ya. Dan jawabannya walaupun agak mirip gitu, tapi dia bisa sangat customize ya. Misalnya pertama adalah pasar forex, bagaimana forex beroperasi, mata perdagangan dan jam trading, analisa fundamental, belajar. Dan ini terjadi secara terus-menerus. Artinya kita apapun yang kita tanyakan, jam berapapun tidak pernah tidur, inilah suatu kecerdasan buatan yang ada di sekitar kita yang hari ini mungkin bisa menjadi solusi ketika kita mau belajar. Pertanyaannya sebenarnya, apakah yang terjadi di revolusi, apakah yang terjadi dalam industri forex ketika kita mencoba untuk menggunakan yang namanya robot atau kecerdasan buatan? Kita akan bahas pada video kali ini. Parah, parah, parah. Menurut saya, sebentar lagi kita benar-benar bisa digantikan robot nih ya. Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert bersama Forex IMF, di mana Forex IMF adalah piala berjangka yang terdaftar dan diawasi oleh regulator di Indonesia atau Bapepti. Dan yang menarik adalah Forex IMF sudah ada di Indonesia sejak tahun 2004. Dan silakan coba cek juga di websitenya, memberikan suatu statement yang sangat keren, yaitu zero complaint. Artinya ini menjadi suatu hal yang menjanjikan. Bila Anda mau mencoba untuk belajar forex, Anda bisa coba untuk mulai di Forex IMF. Nah, tema kita pada hari ini, sebentar lagi profesi sebagai edukator seperti saya ini bisa selesai nih. Kenapa? Karena ChatGPT yang tadi saya demokan itu bisa memberikan suatu jawaban-jawaban untuk memberikan informasi atas apa yang kita tanyakan. Biasanya masalah utama ketika kita mau belajar, kita kurangnya interaksi. Banyak orang yang tidak mau membaca buku karena dia tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang dia inginkan. Tapi ketika orang suka baca buku, ya dia harus mengikuti bagaimana si buku ini akan membawa dia untuk belajar, betul nggak? Tapi dengan adanya kecerdasan buatan, kita bisa chatting, kita bisa ngomong bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, dan langsung mendapatkan jawaban seperti yang up kita tanyakan. Ini menjadi suatu peta game changer yang berbeda. Nah, pada video kali ini, saya akan coba berbicara mengenai bahwa kita sadari atau tidak terjadi perkembangan sangat cepat dalam dunia kecerdasan buatan, apalagi dalam era pandemi. Pandemi ini membuat digitalisasi, membuat kecerdasan buatan dapat belajar dengan sangat cepat. Sebenarnya pertanyaannya orang begini, Ryan, bedanya apa sih yang namanya kecerdasan buatan sama sebuah otomatisasi biasa? Nah, industri misalnya, kita bicara masalah revolusi industri. Industri 1.0, 2.0, 3.0, dan kita saat ini katanya ada di 4.0, bahkan sudah mengatakan adalah 4.50, 4,5 gitu ya. 1.0 adalah berbicara mengenai mekanisasi. Nah, nomor poin kedua itu bicara mengenai mass production. Jadi kalau misalnya kita membuat sesuatu dengan bantuan mekanik, sebenarnya itu sudah industri 1.0. Ketika kita bisa membuat mekanik ini bekerja secara mass production, sehingga ada mobil yang sifatnya bentuknya pabrik, makanya ada mobil yang mahal karena handmade, tapi ada mobil yang sifatnya keluar dari pabrik yang berbentuk adalah produk massal, maka itu adalah bagian dari 2.0. Nah, 3.0 itu berbicara mengenai otomatisasi production, ya, sehingga mulai adanya peran berimbang antara human dan juga barang yang diproduksi dengan menggunakan robot. Nah, 4.0 ini adalah smart factory. Jadi artinya akan ada suatu otomatisasi, ya, ada simulasi. Ini di sebelah kanan Internet of Things ya. Ketika pada hari ini kita belum pulang ke rumah, kita bisa dengan gampang pencet tolong nyalain AC. Zaman dulu kita bicara itu rada-rada kayak ada di film robot gitu, tapi pada hari ini segala sesuatu itu menjadi nyata.
Kita lupa matiin stop kontak untuk kita punya microwave atau apapun lah gitu ya. Ya, kita bisa matikan di jalan. Karena apa? Menghubungkan dengan internet. Berarti Internet of Things ada di sana. Nah, sadar atau tidak kita berada di sana. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita bawa ke dalam dunia trading, let's say adalah trading forex. Apakah di tahun 2023 ini dengan semakin santernya, semakin maraknya yang namanya kecerdasan buatan, contohnya adalah ChatGPT yang sangat heboh belakangan ini, maka apakah kita bisa tetap melakukan trading manual? Jangan lupa loh, kalau kita melakukan trading manual di ujung sana, melakukan trading secara otomatis, kita jadi bertanya, apakah kita masih pekajaman atau kita bisa bersaing nih dengan semua orang yang sudah menggunakan hal yang sifatnya kecerdasan buatan? Apakah trading sudah terdapat robotnya juga? Apakah kalau misalnya kita itu melakukan trading kita bisa profit terus, atau kita bisa win terus, atau kita bisa menang terus? Apakah kita bisa mendapatkan keuntungan terus? Ini kan sesuatu yang beberapa bulan yang lalu sangat heboh ya, karena ada yang namanya robot forex yang ternyata adalah skema Ponzi. Pertanyaannya adalah apakah benar ada robot forex yang bukan skema Ponzi? Bisa jadi ke situ, betul nggak? Nah, video inilah yang kita buat. Nah, apakah saya trading manual? Pasti nanya gitu dong ke Ryan ya. Oke, saya akan jawab. Ini tim saya sudah bilang, Ryan, jawaban sekarang tidak boleh mengambang, iya dan tidak. Oke, saya jawab ya. Kalau pasarnya memberikan batasan bahwa saya perlu melakukan trading secara manual, contohnya trading saham. Trading saham sampai hari ini di Indonesia, saya harus trading manual. Otomatis, kenapa? Saya harus analisa order pasar, saya harus lakukan itu. Paling jauh juga cuma notif-notif doang. Yang itu saya taruh pada sebuah charting software, katakanlah TradingView. Saya harus pencet di sana. Ya, jawabannya saya harus trading manual. Pertanyaan saja, apakah saya trading manual? Tidak, kalau saya melihat pasarnya atau fiturnya atau suatu mediumnya, tempatnya, itu memberikan kesempatan saya untuk melakukan trading secara algoritma, robot, atau sistem. Contohnya apa? Di trading forex. Itu kita bisa. Karena apa? Memang sistemnya memperbolehkan kita untuk menaruh sebuah code untuk diperintahkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi trading forex sebagian dari akun saya sudah dijalankan secara robot atau algo. Bagi yang belum mengetahui, sebenarnya menurut saya robot alias otomatisasi pada trading sudah berjalan jauh-jauh hari, bukan dari hari ini saja. Kalau kita bicara mengenai trading forex, maka banyak orang melakukan trading menggunakan MetaTrader. Di mana MetaTrader 4 itu sekitar tahun 2000-an, kalau nggak salah sekitar tahun 2005. Di tahun 2005 itu sudah ada yang namanya Expert Advisor. Nah, trading paling repot adalah digambarkan seperti pada layar di sebelah kiri Anda. Di mana pada waktu itu bentuknya masih harus bertemu di satu tempat, dan di situ terjadi perpindahan kertas, yaitulah konsep perdagangan pada paper asset pertama kali. Repot bagi kita membayangi, tapi pada waktu itu sih sebenarnya jalan-jalan aja. Zaman dulu itu terjadi dan mereka tidak repot. Saya tidak pernah mengalami hal itu, tapi teman saya yang senior mengalami hal itu. Pak, apakah pada saat itu ada banyak masalah? Banyak. Surat palsu, order palsu, salah order dan lain sebagainya. Nah, trading yang ribet itu adalah ketika masih pakai suatu catatan-catatan ya, pakai tangan gitu ya, itu banyak errornya. Lalu kita menjadi sesuatu, keterlambatan informasi adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang mendapatkan informasi yang lebih cepat. Dan itu benar-benar terjadi. Saya pernah mendapatkan satu cerita bahwa adanya suatu kejadian, dia tahu bahwa suatu negara mengalami menang atas perang, jadi yang dilakukan adalah dia buy terlebih dahulu karena orang mendapatkan informasi itu 4 atau 5 jam setelah memang tempat itu berhasil diduduki. Nah, ini kan berarti lag daripada waktu menjadi kendala ya. Hari ini kan kita tidak mengalami hal itu, betul nggak? Nah, robot pertama yang akan saya coba bahas, robot pertama itu adalah otomatisasi. Yang pertama adalah chart itu sendiri. Kenapa chart itu adalah bagian dari otomatisasi? Saya pernah belajar dengan seorang guru di mana meminta saya melakukan yang namanya menggambar di millimeter block setiap 5 menit. Jadi ketika harga ya, let's say harga emas dunia adalah 1950. 5 menit kemudian jadi 1951. Berarti saya ganti tuh nilai penutupannya jadi 1951. Lalu turun lagi 5 menit selanjutnya, saya masih bikin lagi gambar chart jadi 1950. Efeknya apa? Saya jadi mengerti bagaimana chart itu dibuat. Tapi
Apakah itu akan membuat saya menjadi untung? Ya tergantung ya. Ini dasar dan landasan yang membuat saya sadar bagaimana chart itu dibuat. Sehingga saya tahu bahwa bagaimana caranya ada psikologi yang tercantum di dalam chart ini. Tapi serta-merta membuat saya otomatis untung itu tidak mungkin. Seperti itu. Tapi membuat saya lebih paham kondisi pasar sehingga mungkin lebih objektif, itu juga bisa. Oke. Robot yang kedua. Robot yang kedua adalah tools yang otomatis bisa kita gunakan. Coba aja kita berpikir membuat harga rata-rata. Sebenarnya kan ada chart. Setelah chart ada indikator. Indikator itu adalah sesuatu nih. Indikator nggak kelihatan ya di sini gambarnya. Ini loh indikator. Indikator yang berwarna merah ini. Ini sebenarnya adalah harga rata-rata. Yang bisa kita setting 10 hari, 15, 20, 25, 30, 50, 100 itu bisa kita bikin. Nah, bayangkan kalau harga rata-rata berbentuk garis ini harus kita bikin setiap hari berdasarkan penutupan harga hari kemarin dan 50 hari harga rata-rata. Berarti bagaimana kita repotnya hanya untuk mendapatkan satu titik. Ini adalah otomatisasi kedua yang terjadi. Ya mungkin ini sifatnya sudah ada di 2.0 kali gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai robot yang ketiga yang mulai menjadi sesuatu yang masih langka, tapi sebenarnya sudah mulai bisa kita dapatkan di mana-mana. Contoh, ini adalah indikator yang sifatnya adalah perpaduan antara nomor 1, nomor 2, dia pergi ke nomor 3, yaitu robot yang diotomatisasi. Robot kedua yang diotomatisasi. Sehingga bisa apa? 1, bisa muncul notifikasi secara langsung. 2, kita tidak perlu men-setting sesuatu yang manual. Dengan kita melakukan setting manual tuh, contohnya ya, sekarang kita akan coba lihat. Ini adalah hasil terotomatisasi robot versi ketiga. Sedangkan robot ini kalau mau dilakukan secara manual, caranya adalah untuk menghasilkan garis seperti ini. Saya mesti membuat terlebih dahulu gambar chartnya, contohnya seperti ini. Lalu kalau saya mau mendapatkan tarikan garisnya sehingga muncul suatu support dan resisten, saya harus tarik seperti ini. Nah, kayak gini. Apakah menjadi sesuatu yang repot? Repot. Lalu apakah mungkin kita ada salah dalam menarik secara presisi dengan nilai ya meskipun tidak terlalu signifikan, tapi 1960 dengan 1960,25 mungkin lumayan impact gitu ya bagi sebagian orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang sangat detail seperti itu. Ya buat saya sih itu masih dimaafkan, tapi sebagian orang bilang itu tidak termaafkan gitu. Nah, dengan kita bisa membuat terotomatisasi seperti ini cuma tinggal gampang sekali ya. Coba ya, dari sini caranya adalah kita tinggal tarik satu saja di sini. Ada indikator yang saya sudah dapat dari Forex IMF. Anda bisa download juga. Saya langsung setup aja di sini, input, lalu masuk ke bawah. Saya kalau yang masih bingung bagaimana menentukan harinya, cek video hari Senin yang lalu. Ini langsung oke. Secara otomatis dia akan langsung tergambar di layar. Nah, lihat. Mirip kan? Mirip kan? Dengan yang saya tarik, karena saya jago nariknya. Wih, bohong, itu mah sombong banget. Tapi maksudnya adalah ternyata yang garis berwarna kuning itu bisa ditampilkan secara otomatis tanpa perlu saya repot. Inilah menjadi otomatisasi yang menjadi penting untuk saat ini. Nah, kalau mau coba download bisa langsung ke Forex IMF atau cek pada kolom deskripsi atau pada tulisan di bawah ini ya linknya, sehingga bisa nyoba untuk mendapatkan otomatisasi dan tutorialnya sampai bisa memasang seperti ini. Ini adalah penggunaan pada MetaTrader 4. Oke. Ada beberapa tools lain juga yang bisa teman-teman Anda juga bisa dapatkan selain yang tadi saya contohkan, yaitu tools untuk auto Fibonacci dengan alertnya dan juga bisa memberikan time frame-nya, kita bisa mau pakai berapa, itu bisa di-download di foreximf.com, cek juga pada kolom deskripsi. Dan ada sekitar 4 tools yang bisa digunakan, nanti kita bahas satu-satu ya. Ini adalah tools-tools yang menarik yang saya rasa keren karena bisa gratis diakses oleh Anda semua, dimana Forex IMF ini adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti dengan beberapa keynotes yang menarik. Yang pertama adalah Zero Complaints, yang kedua adalah sudah 19 tahun yang ada di Indonesia, beroperasi di Indonesia, terdapat 118.209 total user yang menggunakan aplikasi dan juga layanan dari Forex IMF dan bisa mendapatkan leverage sampai dengan 1:400. Mengenai leverage juga menarik, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk robot 1, 2, dan 3 ada masalah yang besar ketika dengan seluruh kemudahan tersebut telah kita dapatkan.
chart saja tidak bisa membaca chart dengan baik, itu sebenarnya seperti kita melihat peta buta. Saya selalu bilang begini, kalau kita tidak mengerti bagaimana caranya membaca skor pertandingan, bagaimana kita tahu bahwa siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sama juga ketika kita mendapatkan suatu chart yang sangat bagus, yang sudah tergambar dengan baik, tapi kita tidak mengerti bagaimana cara membacanya dengan baik, maka itu jadi perkara yang berbeda lagi gitu ya. Masalah tools yang tersedia pada sistem chart ada banyak. Ya, mungkin ada puluhan ya, belum lagi banyak sekali indikator terapan. Nah, sebenarnya masalah selanjutnya adalah bagaimana kita men-settingnya. Moving average bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 50, bisa 100, bisa 200. Itu menjadi suatu hal yang cukup sulit. Sampai pada step ketiga ini, kita mengeliminasi kekhawatiran kesalahan tarik-menarik garis dan juga mendapatkan notifikasi dengan menggunakan indikator yang sudah bisa terotomatisasi. Berarti kita sudah bisa sampai satu step lebih maju lagi dibandingkan kita harus menarik dan memilih yang mana indikator yang tepat buat kita. Oke. Nah, sekarang robot selanjutnya yang keempat. Ini dia. Robot 1-3 dibuat aturan yang sangat jelas di mana harus beli, di mana harus jual, beli berapa banyak dan jual berapa banyak. Jadi misal, kita udah menerapkan sampai nomor 3. Oke ya, pokoknya kalau nanti setiap kali terkena Fibonacci 50%, kalau dia tembus ke bawah, maka saya akan sell. Maka kita bisa men-set up itu menjadi robot yang keempat. Ya, orang biasa bilang trading by algo, atau orang bisa bilang expert advisor gitu ya. Jadi kita bisa set up seperti itu kalau kita sudah sampai level yang ketiga, dan kita bisa set up level 3 menjadi level yang keempat kalau kita tahu kita mau beli di mana, kita mau jual di mana, dan harus membeli berapa banyak dan harus jual berapa banyak. Oke. Nah, robot keempat, pertanyaannya, apakah menjanjikan? Ini sebenarnya ya cukup terdampak. Karena kemarin beberapa yang ngakunya robot nomor 4 ini ternyata melakukan skema Ponzi. Jangan lupa ya, robot itu sebenarnya adalah robot yang bodoh. Dia itu sangat disiplin mengikuti tuannya mau ngomong apa. Pokoknya kalau begini beli, jual, beli sekian, jual sekian. Dia akan patuh dan ngikutin perintah tuannya. Ya. Nah, yang perlu di bagian ini adalah melakukannya namanya uji ke belakang. Dalam bahasa gantengnya disebut backtesting. Nah, hasil baik pada uji ke belakang pun tidak menjamin untuk ke depannya kayak gitu. Nah, contoh ya, ini adalah suatu robot yang bisa kita baca ya. Ini adalah robot yang bagus di tahun 2022 menghasilkan 23%. Banyak orang bilang jelek ya, tapi 23% dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan, 23% berarti let's say adalah 24, berarti sebulan 3%. Nggak jelek-jelek amat, betul? Tapi di 2023 sampai dengan bulan Februari, dia masih minus loh. Nah, artinya ini adalah robot yang memang real. Dia bisa untung, dia bisa rugi. Jadi tidak bisa menjamin bahwa robot itu ke depan, walaupun belakangnya bagus, selalu bisa menjamin ke depan akan bagus. Oke, kita lanjut ya. Robot yang kelima. Nah, ini robot yang kelima ini udah agak sedikit advance. Robot jenis ini adalah robot yang belajar dari data-data pergerakan yang diberikan sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan. Loh, Ryan nggak paham nih bedanya sih apa sih dengan yang robot keempat? Robot keempat itu kita perintahkan loh. Belinya berapa, jualnya di mana, belinya di mana, itu kita yang perintahkan. Nah, robot kelima ini kita tidak memberikan informasi mengenai beli dan jual di mana. Kita kasih data masa lalu kita kasih sebuah modeling, ya namanya modeling. Di dalam modeling tersebut, biarkan dia berpikir akan keputusan selanjutnya berdasarkan data yang kita berikan. Jadi agak beda di sini ya. Ini contohnya di sebelah kiri Anda, ini adalah sebuah modeling di mana namanya adalah Deep Learning Neural Network TensorFlow pada Python. Jadi ketika robot ini dijalankan, ini adalah suatu pengujian, sebentar ya. Oke, ini adalah pengujian untuk H12, lalu dicoba dari 1000 data. Ini hasilnya candlestick selanjutnya itu naik atau turun. Dan kita tidak memberikan clue apapun. Jadi bedanya adalah di sini kita tidak memberikan sebuah perintah membeli dan menjual atau naik atau turun. Dia yang akan predict future itu berdasarkan data yang dimiliki dengan modeling yang dia ada. Jadi ini beda nih, modelnya adalah robot yang belajar dari data yang kita berikan, hanya data.
Apakah sudah sejauh ini? Sudah sejauh ini. Dan bisa dilakukan, bisa. MetaTrader 5 mengakomodir hal ini. Oke. Nah, jadi apa yang ingin saya coba simpulkan pada saat ini adalah, oke, semua ini ada. Dan semua ini mungkin benar bahwa kita bukan akan digantikan sih menurut saya pada akhirnya. Kita perlu punya kemampuan, pasti ya. Karena robotnya itu kalau sampai hanya level 4 berarti kepintarannya datang dari kita. Robot yang kelima masalahnya adalah ini harus kita setup juga, bukan suatu perkara yang gampang. Terus mau nyari apa juga gitu ya. Apakah candle, apakah harga, itu juga menjadi sesuatu yang berbeda. Lalu hasil outputnya seperti apa itu juga perlu kita definisikan dengan baik. Tapi kata kuncinya satu, robot akan menjadi bagus kalau tahu Anda maunya apa. Kalau Anda tidak tahu maunya Anda apa, cuma mau bilang untung saja, itu bukan kemauan. Oke, tapi kalau kemauan tuh saya mau kalau yang namanya market turun, bentuknya seperti ini, maka melakukan buy. Itu baru lebih terdefinisi dengan baik. Bukan hanya masalah maunya untung seperti itu. Kenapa? Karena error juga tetap ada. Kalau nggak percaya, coba pakai Google Maps. Dan apakah Anda pernah error menggunakan Google Maps yang mana adalah kecerdasan buatan? Jawabannya adalah masih. Oke, semoga video kali ini memberikan gambaran level-level robot. Lalu juga kita sudah sampai mana. Bukannya sesuatu yang terlalu mewah, toh ternyata yang level 3 saja sudah bisa dibagikan gratis. Contohnya melalui foreximf.com, Anda bisa akses, cek pada link deskripsi di bawah dan juga tulisan yang ada di bawah ini. Ya, Anda bisa melakukan yang namanya setup chart secara terotomatisasi, baik alertnya maupun untuk penarikan garis, contohnya adalah auto Fibonacci. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu setiap hari Selasa juga bersama saya untuk live trading. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.